Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi Sobat Guntur, masih barengan sama Shanti Putri tentunya di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi kali ini Minggu 7 Februari 2021. Dan kita masih membahas tentang olahraga dan juga lansia, tentunya dengan narasumber yang sama yaitu Dr. Budiawan. Nah, karena kita sudah masuk ke sesi kedua, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, bisa langsung bergabung di 23455 karena apapun pertanyaan kalian atau mungkin ingin konsultasi, menyampaikan aspirasi, bisa banget langsung disampaikan karena itu akan dijawab tuntas oleh Dr. Budiawan, bukan oleh Santi ya. Oke, dan sembari kita menunggu penelpon yang masuk, Santi ingin tanya-tanya dulu deh, karena tadi gitu kan ya, kita sempat membicarakan tentang paradigma masyarakat yang meyakini bahwa berjalan di atas batu itu dikatakan baik dan merupakan terapi gitu dok ya. Nah di sisi lain sebenarnya ada nggak sih dok paradigma-paradigma lain selain jalan di atas batu itu dok ya, yang sebenarnya itu tuh keliru, ada nggak sih dok? Ya sekali lagi kalau untuk urusan olahraga barangkali cukup banyak sebenarnya hal-hal yang dianggap mitos gitu ya, bahwa ini dilakukan pasti begini. Contoh saja yang sederhana, keringat seperti yang bulan lalu. Jadi dianggap bahwa kalau berkeringat banyak maka itu sudah berolahraga, maka itu sesuatu yang baik gitu, atau cukup sampai berkeringat itu sudah cukup olahraganya. Nah itu satu. Berikutnya dengan beraktivitas di luar ruangan menggunakan jaket parasut dan sebagainya, yang begitu-begitu kan menurut saya mungkin pada titik tertentu memang dianjurkan. Nah, tetapi yang perlu dipahami kan harus berapa lama, pada saat bagaimana menggunakan itu. Nah itu yang menurut saya banyak hal yang harus diluruskan gitu. Dan bagaimana berolahraga itu dilakukan, lalu pilihan-pilihan olahraga. Saya kira sepanjang itu dilakukan dengan kembali lagi 4 fundament itu tadi, saya kira olahraga akan mendapatkan manfaatnya. Jadi olahraga sebenarnya tidak ada yang keliru ya, tergantung dari bagaimana kita mengetahui kondisi diri sendiri, lalu melakukan aktivitasnya dengan baik itu tadi, sehingga ya olahraga tidak ada yang salah. Jangan sampai nanti berkembang di masyarakat, seringkali orang mengatakan setelah main tenis meninggal dunia. Setelah main futsal meninggal, banyak public figure setelah workout meninggal gitu. Seolah-olah salah futsalnya, salah tenisnya, salah gymnya gitu. Nah itu sesuatu yang menurut kita juga harus diluruskan. Olahraga adalah tinggal olahraga, tergantung sejauh mana kita melakukan itu dengan sistematika yang baik gitu. Dan paling tidak kalau memang mau mengawali kebiasaan berolahraga dengan rutin, lakukanlah pemeriksaan terlebih dahulu, konsultasi dengan dokter yang selama ini mungkin merawat dan sebagainya. Setelah dilakukan cek kondisi fisiknya seperti apa, baru nanti akan ditentukan olahraga apa yang pantas untuk dilakukan gitu. Jadi kembali lagi bahwa olahraga adalah bagian dari resep sesungguhnya. Sehingga ketika beberapa kasus-kasus penyakit, nanti barangkali kita akan diskusi olahraga dan penyakit apa begitu ya. Itu topik selanjutnya. Ya, next episode ya dok ya. Ya, jadi semacam itu nanti tentu kita akan sarankan. Jadi ya tidak hanya obat-obatan yang bisa dijadikan resep, tetapi olahraga juga bagian dari resep itu sendiri pada kasus-kasus tertentu. Nanti bagaimana resep berolahraga, ya itu nanti kita nanti kita sudah siapkan ya dok ya. Dan tadi juga sempat dokter singgung sedikit bahwa olahraga, salah satu olahraga juga yang baik bagi para lansia itu adalah yang berhubungan dengan aerobik gitu ya dok ya. Dan makanya banyak banget ya berkembang senam lansia seperti itu dok. Itu memang bagus ya dok ya? Ya. Oke. Jadi senam yang selama ini ada di sekitar kita, di masyarakat, nggak usah jauh-jauh di Buleleng lah ya, untuk para lansia banyak sekali pengikutnya yang di pelabuhan lah misalnya, yang di ini, itu kan sesungguhnya adalah senam-senam
senam-senam untuk melatih kekuatan otot. Jadi ketika orang ingin melatih kekuatan, maka yang harus dilakukan adalah weight training atau latihan beban. Nah, senam-senam yang dikembangkan untuk lanjut usia itu sesungguhnya adalah latihan beban gitu. Untuk menguatkan otot. Tetapi beban yang digunakan adalah beban internal, beban tubuhnya sendiri gitu. Misalnya contoh saja gerakannya jinjit. Jinjit berulang-ulang. Itu jinjit 300-400 kali lumayan loh itu. Melatih kekuatan otot betis, otot pangkal paha, pinggang dan sebagainya. Ya memang kesannya sederhana gerakannya. Jinjit berdiri, jinjit ini lagi. Tapi kalau dilakukan ratusan sampai 600 kali gitu lumayan juga itu dengan beban diri sendiri gitu. Betul. Nah, para lansia yang tidak terlatih melakukan gerakan yang sederhana itu sulit gitu. Nah, oleh sebab itu kalau dia terlatih akan mudah dan akan mendapatkan manfaatnya. Tidak perlu harus menggunakan beban eksternal seperti dumbbell misalnya harus tidak perlu. Cukup dengan beban berat sendiri saja itu sudah memberikan manfaat yang luar biasa bagi para lanjut usia. Senam-senam sederhana itu. Belum lagi senam jantung sehat. Untuk yang perempuan ada senam hamil, itu lain lagi ceritanya ya kan. Nah, semacam itu. Pilates, yoga. Dan kalau di negara-negara lain dansa gitu ya, salsa yang gitu gerakan-gerakan ritmik semacam itu berirama. Saya kira itu baik. Nah, itu untuk lansianya gitu kan, Dok ya. Dan hal lainnya juga nih, Dok. Ada satu fenomena gitu juga, Dok ya. Ada namanya Puspadewi, Dok. Dokter tahu nggak sih, Dok? Ada Puspadewi itu nenek-nenek, tapi ini baru usianya 54 tahun sih, Dok ya. Tahun ini usianya 54 tahun. Tapi dia itu benar-benar kelihatan masih muda banget, masih seperti usia 20 tahunan dan memang jika ditelusuri dia tuh emang rajin olahraga nih, Dok. Tapi selain faktor dia tuh rajin olahraga, apakah memang ada tipe orang yang bahkan sudah menginjak usia puluhan tahun, menginjak lansia itu akan tetap terlihat muda seperti itu, Dok? Apa memang ini tuh kira-kira fokusnya memang pada olahraganya aja, Dok ya? Ya, yang harus dipahami memang setiap orang memiliki karakteristik anatomis dan karakteristik fisiologi yang tentu berbeda-beda. Setiap individu itu berbeda-beda. Nah, yang sama adalah bagaimana orang itu memaknai merawat perawatan tubuh gitu. Karena memang tidak hanya olahraga gitu. Olahraga kan salah satu faktor dari hal-hal lain. Kita tidak pernah tahu kan seseorang seperti apa sebelum sampai yang bersangkutan mungkin men-sharing pengalaman apa yang dia lakukan sampai akhirnya dia seperti itu. Olahraga adalah salah satu faktor. Jangan lupakan juga faktor lain ya, seperti nutrisi yang memang yang bisa kita kontrol ya. Olahraga, nutrisi itu bisa kita kontrol, artinya bisa kita anjurkan jumlahnya berapa dan sebagainya. Lalu kita juga bisa mengukur takarannya. Dan hal-hal lain tentu bagaimana kehidupan keluarga, keharmonisan rumah tangga misalnya, lalu bagaimana status kesehatan, lingkungan tempat tinggalnya. Itu adalah faktor-faktor yang semuanya berkontribusi terhadap bagaimana seseorang itu tampak gitu ya, muncul ke permukaan gitu. Artinya bahwa di usia sekian masih seolah-olah seperti usia sekian. Nah, itu semacam barangkali anugerah yang seolah-olah bagi sebagian orang wah enak mulu gitu. Tapi kita tidak pernah tahu perjuangan yang dilakukan untuk seperti itu. Walaupun barangkali bukan perjuangan yang eksplisit, misalnya harus diet begini, harus itu. Enggak, dia kan hanya paham bahwa makanan yang masuk ke tubuh saya harus diatur, harus makanan yang bergizi, harus bersih, harus ini, itu saja. Lalu berolahraga teratur, istirahat cukup, dan ya kehidupan sosial bagaimana, itu kan semua berpengaruh gitu. Ya. Jadi olahraga adalah salah satu komponen yang menjadikan itu semua. Nah, kalau pada sebagian orang kan seringkali seolah-olah blessing in disguise itu. Tapi di kalangan atlet ada kenapa bisa berprestasi sampai lama, dan nah itu kan adalah bentuk dari perjuangan mereka juga. Oke, kita tunggu dulu, Dok. Karena sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi. Pasti Guntur pasti beda. Pasti Guntur pasti beda. Gongdeng Urarai ya? Iya, selamat pagi Bapak Dokter. Iya, selamat pagi Pak. Memang bagus sekali topik-topik ini. Dari Guntur ini ya untuk manfaat bagi kesehatan kita semua ya. Perlu didengarkan. Nah, di sini gue cuma menggarisbawahi karena sudah apa yang sudah dipaparkan itu sudah kami rekam, akan kami lakukan, akan
posisi yang apa Oke. Nah. Mohon maaf sebelumnya Gongde mungkin bisa lebih dikeraskan lagi suara dari Gongde. belum ya. Sekarang gimana? Oke, sudah. Ya. Silakan. Nah, sekarang begini dok, karena kesehatan itu memang mahal nih. Dan memang Gongde sudah merawat itu karena dari tetap ikuti kesehatan di radio. Gongde sekarang bertanya, karena dokter itu ahlinya di bidang olahraga untuk kesehatan. Gongde kan jantung bocor dan sudah di laser 2 kali. Jadi kalau Gongde sih masih bisa saja ya, aerobik, ini semuanya Gongde lakukan. Nah di sini kalau menurut dokter Gongde karena jantung bocor, yang terbaik itu olahraga apa? Renang, aerobik atau apa saja Pak? Pak dokter Gongde akan ikutin. Jadi itu harapan kami supaya dokter bisa memberikan suatu statement yang betul-betul bermanfaat bagi Gongde, karena Gongde ada jantung bocor dari lahir. Jadi itu olahraga apa yang paling tepat untuk Gongde lakukan agar bisa mengatasi hal-hal apapun yang terdapat di dalam tubuh. Jadi itu aja dari Gongde. Terima kasih banyak waktunya dan terima kasih banyak Santi. Semoga selalu sehat semuanya. Om Santai Om. Baik, terima kasih Gongde yang sudah bertanya juga untuk sesi kali ini. Dan di belakang Gongde, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini di 23455. Nah, sembari menunggu penelpon berikutnya, mungkin kita jawab dulu deh dok ya. Pertanyaan dari Gongde, katanya dia tuh jantung bocor. Dan inti pertanyaannya itu olahraga yang terbaik untuk dia yang sedang mengalami penyakit ini apa sih dok? Sebelumnya terima kasih Pak Gongde sudah sangat intens selalu ikut di sesi Oke Dok gitu ya, interaktif ini. Jadi setiap orang kalau saya sih menyarankan siapapun, tidak hanya seseorang yang sudah mengidap penyakit tertentu gitu. Jangankan yang sudah mengidap penyakit tertentu. Bagi yang belum ada penyakitnya pun ketika akan memulai ingin berkomitmen untuk berolahraga, itu harus melakukan semacam pemeriksaan kesehatan lah, check up gitu. Artinya lakukanlah pemeriksaan kepada dokter yang merawat atau siapapun yang ini untuk menentukan pertama seberapa atau jenis olahraga apa, lalu seberapa berat intensitasnya, lalu berapa kali dalam seminggu. Nah, yang begitu-begitu itu penting untuk diketahui. Terlebih untuk kasus orang yang memiliki kelainan pada jantung. Jantung ini adalah organ vital yang paling rentan terjadi perubahan apabila kita melakukan aktivitas fisik. Maksud saya perubahan itu begini. Kalau kita melakukan aktivitas fisik, yang paling berubah pertama itu adalah peningkatan denyut jantung gitu. Denyut jantung kita pasti meningkat, denyut nadi itu pasti meningkat dengan aktivitas fisik. Jangankan dengan aktivitas fisik, berubah posisi saja dari duduk ke berdiri, berdiri ke berjalan, berjalan ke berlari, itu jantung kita melakukan adaptasi setiap saat. Dan jantunglah satu-satunya barangkali organ yang selalu hidup sepanjang hayat di kandung badan ya. Dalam kondisi tidur pun dia tetap bekerja. Andai kata kalau dia mau minta istirahat, kalau itu istirahat kita juga kemana? Makanya kalau dia minta istirahat barang semenit aja gitu, kayaknya kita yang repot gitu kita kan. yang repot. Nah makanya jantung ini menjadi sesuatu yang harus kita awasi dengan baik. Kalau memang ada kelainan seperti itu, tentu pemeriksaan intensif perlu juga kita lakukan. Dan seorang dokter ahli jantung itu akan memberikan rambu-rambu gitu ketika seseorang mau beraktivitas fisik. Bahkan bukan tidak mungkin kalau dianggap kelainan pada jantungnya itu sudah pada level tertentu, aktivitas fisik sangat dibatasi gitu. Jadi tentu yang bisa dilakukan adalah aktivitas fisik yang ringan gitu. Sehingga aktivitas fisik sedang pun sudah dibatasi, apalagi aktivitas fisik berat. Nah oleh sebab itu tetap kita sarankan untuk seseorang yang mengalami gangguan jantung itu selalu memeriksakan kondisi jantung terkininya. Saya katakan terkini kenapa? Karena berubah-berubah gitu. Kalau saat ini mau berolahraga, saat ini kondisi jantung saya bagaimana? Nah, setelah itu baru kita tentukan levelnya seberapa. Oke, kita tanda dulu dok. Karena ada penelpon lagi yang sudah masuk ke 23455, langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dokter, dari Pak Chandra. Pak Chandra. Iya, mau nanya Pak Dok, saya kan sering jalan pagi itu dari sini kira-kira sampai ke mana? Ke Panji, rumahnya kan tinggal Surapati, terus
haus tengah jalan saya minum air es itu apakah boleh dokter? Enggak mengganggu jantung itu dari panas kan keluar keringat tuh minum air es enggak mengganggu kesehatan jantung Pak Dok, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Chandra yang sudah bertanya. Itu kami sudah menampung pertanyaan dari Pak Chandra dan itu mungkin banyak ya Dok ya, bukan hanya bagi para lansia tapi juga para remaja pun banyak yang melakukan hal ini karena saking dehidrasinya minumnya minuman yang dingin gitu Dok. Gimana Dok kira-kira Dok? Baik, terima kasih. Mohon maaf mungkin saya kurang tahu usianya Pak Chandra berapa gitu ya. Nah yang jelas kalau jalan kaki dari Surapati sampai Panji itu lumayan. Cukup baik. Cuman saya kurang tahu jalan kakinya seperti apa, apakah jalan santai. Saya tidak lagi mengajak masyarakat untuk kenal istilah jalan santai. Yang benar adalah jalan sehat gitu. Jadi jalan yang benar itu adalah jalan yang bergegas. Jalan yang seolah-olah kita terlambat, mau ketinggalan. Jadi bergegas jalannya. Itu yang harusnya dilakukan untuk yang berjalan. Kalau jalan cuma luntang-lantung sambil pegang HP, nggak ada gunanya itu. Nah, begitu haus dan minum air es gitu ya. Air es tadi, air dingin gitu. Memang betul air yang baik untuk kita konsumsi saat berolahraga sesungguhnya bukan air es. Air dingin gitu. Air dingin yang suhunya antara sekitar ya 18 sampai 20 derajat gitu. Seperti kalau saya bayangkan air yang ada di dalam kendi ya, tahu ya? Caratan yang dari tanah itu. Nah, itu kan sejuk. Air sejuk. Airnya yang sejuk ya, bukan air dingin gitu. Nah, air sejuk itu antara 18 sampai 20 derajat. Karena dari hasil riset usus manusia itu mampu menyerap lebih cepat ya pada cairan dengan suhu antara 18 sampai 20. Sehingga kecepatan penyerapannya lebih cepat sehingga Santi juga bisa rasakan meminum air biasa dengan air sejuk ya. Rasa haus lebih cepat hilang pasti yang lebih sejuk airnya. Yang sejuk. Tapi bukan yang dingin gitu. Bukan air es yang suhunya di bawah 10 bahkan sampai 5 derajat sampai 0 yang beku itu air es itu. Bukan begitu gitu. Karena tubuh akan melakukan kompensasi yang cukup berat untuk itu. Mohon maaf dokter, saya kira kita begitu. tunda dulu. Kita terima satu penelpon lagi yang sudah masuk di 23455. Satu lagi Pak Dokter, saya lupa dari Pak Chandra. Kalau berapa liter satu hari minum air itu kalau setelah jalan pagi, jalan santai itu berapa satu hari itu berapa liter? Oke Pak Chandra, sebelum ditutup Pak Chandra mungkin kita luruskan dulu nih ya. Pak Chandra umurnya berapa kalau boleh tahu Pak? Gimana? Umur dari Pak Umur Chandra? 53. 53. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Dok? Sama kalau sering tiap pagi minum tinggi badan teh itu sama setelah jalan santai itu makan telur rebus yang kampung itu 1 biji itu nggak apa-apa, nggak kolesterol Pak Dok. Nah terima tadi kasih. Untuk tinggi badan dan berat badan ya Dok ya? Tahu nggak Pak Chandra? 165. Iya, berat badan 53. Oke. Baik, terima kasih Pak Chandra yang sudah mau berpartisipasi. Iya, mohon penjelasan Pak Dokter. Terima kasih Pak Chandra. Sudah terjawab ya Dok ya. Untuk Pak Chandra ini umurnya 53 tahun. Boleh dilanjutkan lagi yang tadi Dok? Sangat dalam tanda kutip kayaknya posturnya sangat optimal ya, sangat ideal. Kayaknya kalau dilihat dari suaranya keren nih. Mungkin Santi bisa selidiki lebih lanjut. Jadi begini, ketika seperti tadi saya katakan meminum air es itu sebaiknya, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak baik ya, tapi lebih baik meminum air yang sejuk saja. Gitu. Minum air es mungkin baik, tapi meminum air sejuk lebih baik. Gitu. Nah itu jadi intinya memang air yang suhunya lebih dingin, lebih sejuk itu lebih cepat diserap oleh tubuh sehingga mengatasi dehidrasi dan mengatasi rasa haus itu lebih cepat. Karena itu faktanya memang begitu. Lalu mengenai kebutuhan berapa liter harus nih. Nah kembali lagi saya katakan minumlah secukupnya. Secukupnya itu tentu sangat bervariasi dan sangat subjektif bagi setiap orang. Kalau memang rasa haus dan ini sudah hilang atau rasa cukup itu kan kita sendiri yang tahu ya. Kita yang tahu. Nah, secukupnya kita puas gitu. Nah, minum. Lalu kalau mau dicari kebutuhan secara teoritis gitu dalam 1 kali 24 jam memang kalau kita hanya kerja duduk-duduk di belakang meja ber-AC begitu ya. Itu kira-kira sekitar 3 sampai 3,5 liter karena cairan yang keluar per hari pun jumlahnya sekian rata-rata. Kita bisa tiap hari keluar keringat, keluar urin dari kencing, belum lagi dari kotoran, buang air besar,
itu juga mengandung air. Belum lagi yang namanya insensible water loss, kehilangan yang tak terlihat, penguapan. Kalau kita berbicara juga mengeluarkan uap air, itu juga ini kalau itu di total itu rata-rata sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari. Nah, itu pun dalam 1 kali 24 jam. Bukan berarti lalu dalam 1 kali duduk kita sudah harus terpenuhi 3 liter sekali duduk, bukan begitu. Dan bukan berarti hanya air. Suplai air kita kan tidak hanya dari air minum saja. Kalau kita makan buah mengandung air, juga sudah ada airnya. Minum susu juga sudah ada airnya gitu. Nah, itu semacam itu. Secukupnya dan lakukan itu teratur. Dan saya sangat salut dengan Pak Chandra selalu mengingat kebutuhan cairan karena air adalah salah satu bagian dari nutrisi ya yang harus kita perhatikan. Jadi selain makanan, minuman atau air juga menjadi concern. Nah, kalau mengkonsumsi telur barang 1 hari 1 biji, 1 ini saya kira tidak terlalu berpengaruh gitu ya, kolesterol dan sebagainya. Itu kan lebih kepada memberikan energi gitu. Terus kalau memang kita tetap aktif, kolesterol dalam telur itu juga akan kita manfaatkan. Oke, asalkan jangan terlalu tiba-tiba gitu kan 30 butir sehari udah langsung bisulan gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau satu-satu nggak masalah gitu ya dok ya. Yang berlebihan kan tidak baik. Betul. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Nah, karena tadi juga kita menyinggung tentang masalah makanan dan minuman dok, mungkin bisa di-sharing juga makanan dan minuman yang bisa mengimbangi olahraga saat lansia ini seperti apa sih dok? Ya, kalau untuk makanan dan minuman tentu relatif sama ya untuk semua golongan. Saya selalu mengatakan kalau untuk makanan, makanlah dengan makanan yang mengandung unsur gizi seimbang. Selalu saya katakan demikian. Jadi tubuh kita itu perlu semuanya. Tubuh kita perlu lemak, tubuh kita perlu protein, karbohidrat, mineral, vitamin, itu semua perlu. Sehingga seyogianya dalam porsi kita makan, semua unsur itu terwakili. Jangan sampai kita menghamba pada satu unsur saja. Misalnya protein, makanlah protein sebanyak-banyaknya. Lemak itu jahat, nggak boleh dimakan. Kata siapa? Kita juga butuh lemak gitu. Tapi kan berapa kebutuhan lemak kita? Yang sering kita lupakan. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini mengenai olahraga dan juga lansia. Dan bagi Anda yang mungkin terlewat pada sesi 1 maupun sesi kedua Oke Dok kali ini, bisa langsung menyaksikannya kembali pada kanal YouTube Radio Guntur. Dan bagi Anda juga yang masih memiliki pertanyaan yang belum sempat disampaikan kali ini, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan obrolan kita di Oke Dok ini, obrolan kesehatan bersama dokter, setiap hari Minggu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Karena sudah waktu, saya Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.